Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali para jamaah, para pencari keteduhan hati di program kita Kamar Renungan di channel Fikir dan Rasa Galih P. Saputra. Kita kembali di segmen yang selalu kita nanti. Anda bertanya, Islam menjawab. Tentu saja, kita sudah ditemani oleh guru kita, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi Gali dan seluruh jamaah Kamar Renungan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang mewakili keresahan banyak sekali jamaah kita di era modern ini. Pertanyaannya begini, Ustadz, saya sholat 5 waktu tidak pernah tinggal. Saya juga sudah berusaha berzikir setelah sholat, yang 33 kali itu. Tapi mengapa Ustadz? Hati saya masih terasa hampa, gundah dan gelisah. Hidup rasanya penuh tekanan. Harta ada, jabatan ada, tapi tidak tenang. Zikir saya terasa seperti rutinitas mekanis, seperti robot, tidak ada rasanya. Di mana letak kesalahannya Ustadz? Mohon pencerahannya. Ini pertanyaan yang sangat dalam, Ustadz. Mereka melakukan ibadah, tapi mereka tidak merasakan buah dari ibadah itu. Bagaimana Islam memandang fenomena ini? Iya akhi Gali. Subhanallah. Ini adalah pertanyaan inti. Pertanyaan tentang ruh, jiwa dalam ibadah. Ini adalah problematika besar zaman kita. Kita hidup di era kecepatan. Semua dituntut serba cepat, sampai-sampai beribadah pun kita ingin cepat selesai. Kita melakukan zikir, tapi kita lupa berzikir. Lisannya bergerak, tapi hatinya terbang entah kemana. Maka benarlah jika hati tetap gundah. Sebab yang kita cari dari zikir itu bukan sekadar selesainya hitungan 33 kali. Yang kita cari adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam firman-Nya di Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayat ini adalah jawaban langsung atas pertanyaan tadi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dengan membaca zikir, tapi Dia berfirman bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ada perbedaan besar antara sekedar membaca di lisan dengan mengingat zikir di dalam hati. Yang membuat hati tentram adalah bizikrillah. Masya Allah. Berarti masalahnya ada pada kualitas mengingat itu ya Ustaz? Tepat sekali ya akhi. Mari kita bedah ayat tadi sedikit lebih dalam. Secara balaghah atau retorika Arab, Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat kedua dengan kata ala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kata ala ini dalam ilmu balaghah disebut haruf tanbih, yaitu huruf untuk membangunkan atau menarik perhatian orang yang lalai. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai hambaku yang sedang gundah, wahai kamu yang sedang gelisah, wahai kamu yang mencari ketenangan di tempat yang salah, dengar sini, bangun, ketahuilah, hanya dengan mengingat hati itu bisa tentram." Penegasannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan struktur takdim wa ta'khir, yaitu mendahulukan yang semestinya di akhir. Dia mendahulukan bidzikrillahi, dengan mengingat Allah sebelum tatmainul qulub, hati menjadi tentram. Ini dalam ilmu bahasa Arab memberikan faidah al-hasr wal qasr. Artinya pembatasan atau pengkhususan. Maknanya menjadi ketenangan itu hanya dan eksklusif didapat dengan mengingat Allah, bukan dengan yang lain. Maka jika kita sudah berzikir tapi tidak tenang, masalahnya bukan pada zikirnya. Masalahnya kita baru pada level lisan, belum sampai pada level zikir, ingatan di dalam qalb hati. Lalu bagaimana caranya Ustadz agar zikir kita ini naik level? Dari sekedar bacaan di lisan menjadi ingatan di hati, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini pertanyaan praktis yang penting. Rasulullah SAW telah memberikan kita blueprint atau cetak biru zikir yang sempurna setelah sholat. Urutannya, bacaannya, dan jumlahnya semua mengandung hikmah yang luar biasa.
Mari kita rujuk pada apa yang diajarkan oleh para ulama kita, seperti Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang sangat masyhur, Al-Adhkar. Beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih tentang zikir pasca sholat. Langkah pertama, adab setelah salam. Banyak orang begitu selesai Assalamualaikum warahmatullah, langsung buru-buru. Padahal ada adab pertama yang sangat agung. Kita lihat hadis riwayat Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah maula atau pelayan Rasulullah SAW. Thauban berkata, Kana Rasulullah SAW idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Adalah Rasulullah SAW apabila selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali. Apa yang beliau baca? Astaghfirullah, atau lebih lengkapnya, Astaghfirullahal azim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Dibaca 3 kali. Sebentar Ustaz, ini menarik. Kita kan baru selesai sholat. Sholat itu ibadah agung. Mengapa hal pertama yang kita lakukan justru minta ampun atau istighfar? Bukankah seharusnya kita bangga atau bersyukur? Subhanallah, ini adalah asbabul urud secara maknawi. Para sahabat pun mungkin merasakan hal yang sama. Inilah adab seorang hamba di hadapan rajanya. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan minta dalam ini dalam hati mereka merasa, Ya Allah, aku baru saja menghadapmu, tapi hati dan pikiranku lalai. Maafkan aku ya Allah, sholatku banyak cacatnya. Ampuni aku atas kelalaianku dalam ibadah agung ini. Jadi, istighfar ini membersihkan kotoran kelalaian yang mungkin menempel selama kita sholat. Ini adalah pengakuan bahwa ibadah kita butuh ampunannya. Langkah kedua, meminta keselamatan dari Sang Maha Selamat. Setelah 3 kali istighfar, apa yang dibaca Rasulullah SAW? Masih dalam hadis Thauban tadi, beliau melanjutkan, Wa qala Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Beliau berkata, Ya Allah, Engkaulah as-salam, yang maha selamat, maha sejahtera, dan darimulah as-salam, keselamatan atau kesejahteraan itu datang. Maha berkah Engkau, wahai pemilik segala keagungan dan kemuliaan. Coba kita renungkan ya akhi. Kita baru saja mengeluh gundah, gelisah, tidak tenang. Bukankah kegundahan itu adalah lawan dari salam, selamat, damai, sejahtera? Di sini kita memanggil asmaul husnanya yang relevan. Kita panggil, Antas salam. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah sumber kedamaian yang hakiki. Engkau maha suci dari segala aib dan kekurangan. Wa minkas salam. Dan hanya darimulah kedamaian yang aku cari-cari itu berasal. Bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari pujian manusia, darimu saja. Tabarukta ya dzal jalali wal ikram. Maha berkah Engkau, wahai zat yang memiliki al-jalal keagungan yang membuat kami tunduk, dan al-ikram kemuliaan yang membuat kami berharap pada kemurahan-Mu. Coba bacain ya akhi. Jangan cepat-cepat. Rasakan setiap katanya. Kita sedang meminta kedamaian dari sumber kedamaian. Allahu Akbar. Antas salam, wa minkas salam. Selama ini saya membacanya cepat sekali Ustadz. Ternyata maknanya sedalam itu. Itulah kuncinya, tadabbur. Langkah ketiga, ikrar tauhid dan pengakuan kekuasaan mutlak. Setelah itu ada banyak riwayat. Salah satunya yang paling kuat adalah hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW biasa membaca ini dengan suara yang didengar oleh para sahabat setelah sholat. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Tiada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tiada sekutu baginya segala kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan kami tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Miliknya lah segala nikmat, miliknya lah segala karunia, dan miliknya lah segala sanjungan yang baik. Tiada sesembahan yang hak selain Allah, dengan mengikhlaskan agama ibadah hanya untuknya,
walaupun orang-orang kafir membencinya. Ini adalah deklarasi tauhid. Mengapa ini penting setelah sholat? Karena kegelisahan kita ya akhi, seringkali muncul karena kita bergantung pada selain Allah. Kita takut kehilangan jabatan, takut tidak punya uang, takut penilaian manusia. Zikir ini mereset ulang tauhid kita. Lahul mulku, miliknya lah semua kerajaan atau kekuasaan. Jabatanmu itu titipan, kenapa kau gelisah? Walahul hamdu, miliknya lah semua pujian. Kau tak butuh pujian manusia. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Masalahmu serumit apapun, dia kuasa menyelesaikannya. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya untuk menghindari dari maksiat dan tidak kekuatan untuk taat kecuali dengannya. Kita ini lemah, kita mengaku. Ini adalah terapi mental yang luar biasa jika diresapi. Benar Ustadz, ini seperti fondasi ulang, mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya akhi. Langkah keempat, wirid inti, tasbih, tahmid, takbir. Disinilah letak pertanyaan jamaah tadi, yang 33 kali. Ini berdasarkan hadis yang sangat terkenal, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asbabul murud hadis ini sangat menyentuh. Datanglah orang-orang miskin, fuqara, dari kaum muhajirin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengadu, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu memborong pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak. Lihatlah ya akhi, mereka cemburu bukan karena harta, tapi cemburu karena pahala. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau berkata, Ama udallikum ala syai'in tudrikuna man sabakukum wa tasbikuna man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang jika kalian amalkan, kalian bisa menyusul pahala mereka dan mengalahkan orang-orang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada kalian kecuali orang yang berbuat seperti yang kalian perbuat. Mereka serentak menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubaru kulli salatin thalathan wa thalathina. Kalian membaca tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat. Singkat cerita, orang-orang kaya mendengar amalan ini, mereka pun ikut mengamalkannya. Orang-orang miskin datang lagi mengadu, ya Rasulullah, saudara kami yang kaya mendengar amalan itu, mereka ikut mengamalkannya. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tersenyum dan bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi ma yasha." Itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Masya Allah. Tapi Ustadz, bagaimana memaknai 33 kali ini agar tidak mekanis? Apa makna subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu sesungguhnya? Ini intinya. Kita kembali kepada para ulama kita. Mari kita buka kitab Al-Wabilus Shayyib Minal Kalimit Thayyib, karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menjelaskan, zikir bagi hati adalah seperti air bagi ikan, seperti makanan pokok bagi tubuh. Hati yang tidak berzikir adalah hati yang mati. Sekarang, mari kita maknai satu persatu, perlahan. Saat kita mengucapkan ini 33 kali, coba hadirkan makna ini. 1. Subhanallah, 33 kali. Maha suci Allah. Ini adalah tanzih, artinya penyucian. Saat kita berkata subhanallah, kita sedang membersihkan hati kita. Kita berkata, ya Allah, Engkau maha suci, suci dari segala prasangka burukku kepadamu. Ya Allah, Engkau maha suci dari kelemahan yang aku rasakan. Engkau maha suci dari ketidakmampuan. Ya Allah, Engkau suci dari sifat pelit. Engkau suci dari sifat zalim. Ya Allah, hidupku gundah karena aku menyandarkan harapanku pada yang tidak suci, makhluk. Sekarang aku sucikan Engkau, Engkau maha sempurna. Ucapkan 33 kali sambil membersihkan sampah-sampah prasangka buruk dan kegelisahan dari hati kita. 2. Alhamdulillah, 33 kali. Segala puji bagi Allah. Ini adalah isna, sanjungan, dan syukur. Setelah hati bersih, kita isi dengan pujian. Kita berkata, ya Allah, segala puji hanya milik-Mu. Aku bisa sholat hari ini, itu pujian untuk-Mu. Nafas yang masih berhembus, puji untuk-Mu. Masalah yang aku hadapi, aku yakin ada kebaikan di baliknya, puji untuk-Mu. Jabatan yang aku miliki, harta yang aku punya, yang tadi membuatku gundah karena takut kehilangan, itu semua milik-Mu, dan aku memuji-Mu atas titipan ini. Engkau dipuji dalam keadaan lapang maupun sempit. Ucapkan 33 kali, sambil mengisi hati dengan rasa syukur dan pengakuan atas kesempurnaan nikmat-Nya.
3. Allahu Akbar 33 kali. Allah Maha Besar. Ini adalah takzim, pengagungan. Setelah hati bersih, tasbih dan terisi, tahmid, sekarang kita agungkan Dia. Kita berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Besar. Apa yang membuatku gelisah? Tagihan? Allahu Akbar. Allah lebih besar dari tagihanku. Apa yang membuatku takut? Ancaman atasan? Allahu Akbar. Allah lebih besar dari atasanku. Apa yang membuatku sedih? Penyakit? Allahu Akbar. Allah lebih besar dari penyakitku. Masalahku, ketakutanku, kegelisahanku, semuanya menjadi kecil karena Allahu Akbar." Ucapkan 33 kali sambil mengecilkan semua urusan dunia dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita. Bagaimana mungkin ya akhi, jika kita melakukan 3 proses ini, pembersihan atau tasbih, pengisian atau tahmid, dan pengagungan atau takbir, hati kita masih gundah? Tidak mungkin. Hati itu pasti akan tatma'innu atau tentram. Langkah kelima, penutup 100. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengenapkannya menjadi 100. Masih dalam hadis Abu Hurairah tadi, beliau bersabda, genapkanlah yang ke-100 dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sesembahan yang hak selain Allah semata, tiada sekutu baginya segala kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah penutup yang sempurna. Setelah kita sucikan, puji, dan agungkan, kita kembali mengikrarkan tauhid. Apa fadilahnya ya akhi? Luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis itu, "Ghufirat khotayahu, wa in kanat mithla zabadil bahr." Akan diampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Dosa adalah salah satu penyebab kegelisahan hati terbesar. Zikir ini membersihkannya. Allahu Akbar. Lengkap sekali Ustadz. Ternyata ini bukan sekadar hitungan, tapi sebuah perjalanan spiritual singkat. Dari istighfar, meminta kedamaian, ikrar tauhid, lalu proses terapi hati 33 kali, dan ditutup dengan ampunan. Benar. Dan belum selesai. Ada amalan agung lainnya. Langkah ke-6, ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Man qara'a ayatal kursiyyi dubara kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamuta." Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Artinya, jaminannya surga. Kenapa? Karena ayat kursi atau Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 adalah ayat paling agung dalam Al-Quran. Isinya murni tentang keagungan Allah. Di dalamnya ada Asma'ul Husna Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluk hidupnya. Saat kita membacanya, kita sedang berkata, "Ya Allah, Engkau Al-Qayyum, Engkau yang mengurus semua urusanku. Aku serahkan kegelisahanku padamu. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Engkau tidak mengantuk dan tidak tidur." Bagaimana kita bisa gelisah menyerahkan urusan pada zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai mengurus kita? Langkah ke-7, Al-Mu'awwidhatain atau pelindung. Terakhir, ditutup dengan membaca Quran Surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, Al-Falaq sebanyak 1 kali, dan An-Nas sebanyak 1 kali. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Khusus untuk setelah sholat subuh dan maghrib, dibaca masing-masing 3 kali. Ini adalah permintaan perlindungan. Al-Ikhlas atau Tauhid murni, Al-Falaq meminta lindung dari kejahatan malam, sihir, dan kedengkian. An-Nas meminta lindung dari bisikan syaitan yang seringkali menjadi sumber was-was dan kegelisahan. Jadi ya akhi galih dan seluruh jemaah kamar renungan dimanapun berada, jika rangkaian zikir ini dari istighfar sampai al-mu'awwidhatain dilakukan dengan hudurul qalb atau hadirnya hati dan tadabbur atau perenungan makna, ini adalah paket lengkap untuk ketenangan jiwa, perlindungan diri, dan ampunan dosa. Inilah hikmah agung yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan. Salat adalah audiensi kita, dan zikir setelah salat
adalah oleh-oleh dari audiensi itu yang kita bawa untuk menenangkan sisa hari kita. Kegelisahan tadi muncul karena kita mengambil jasad dzikirnya, tapi kita meninggalkan ruh maknanya. Masya Allah Ustadz, penjelasan ini benar-benar mengubah cara pandang kami terhadap dzikir yang selama ini mungkin kami anggap rutinitas biasa, sangat mencerahkan. Ustadz, sebagai penutup, apa pesan muhasabah yang bisa kami bawa pulang agar kami bisa mulai mempraktekkan dzikir yang hidup ini? Ya Akhi Galih dan seluruh jemaah kamar renungan dimanapun berada, mari kita muhasabah malam ini. Tanyakan pada diri kita, saat selesai sholat nanti, apakah kita akan langsung melipat sajadah dan berlari mengejar dunia? Atau kita akan mengambil waktu 5-10 menit saja untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat dzikir ini? Ingatlah Imam Ibnul Qayyim berkata, hadirnya hati dalam dzikir adalah ruhnya, lisan adalah jasadnya. Maka untuk jamaah yang bertanya tadi, saat engkau beristighfar, rasakan penyesalan atas lalaimu dalam salat. Saat engkau berkata antas salam, rasakan kerinduanmu pada kedamaian darinya. Dan saat engkau menghitung subhanallah 33 kali, bayangkan engkau sedang membersihkan noda-noda keraguan di hatimu. Saat alhamdulillah, rasakan kehangatan nikmatnya. Dan saat Allahu Akbar, lemparkan semua beban hidupmu, katakan engkau maha besar, urusanku ini kecil bagimu. Cobalah, mulai dari sholat berikutnya. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Karena yang kita cari bukan selesainya hitungan, tapi hadirnya ketenangan. Ya Allah, ya salam, wahai zat sumber kedamaian, berikanlah kami kedamaian di hati kami. Ya Allah, ya Qayyum, wahai zat yang maha mengurus semua urusan kami yang membuat kami gelisah. Ya Allah, ajarkan kami berzikir kepadamu dengan zikir yang hak, zikir yang sampai dari lisan menembus ke dalam jiwa kami. Anugerahkan kami hati yang tatmainnu, tentram dengan mengingatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Abdurrahman atas ilmu dan kedalaman maknanya. Para jamaah, semoga kita bisa mengamalkan dzikir yang hidup ini. Sampai jumpa di episode Kamar Renungan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.